Hai semuanya, perkenalkan, namaku Maraheni Putri Seroja Brutarigan. Dan di kesempatan kali ini, aku akan menerangkan Kesultanan Malaka untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Media Pembelajaran Sejarah, jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Selamat menikmati dan selamat menyaksikan. Kesultanan Malaka adalah sebuah kerajaan Melayu yang pernah berdiri di Malaysia, tepatnya di Malaka. Kerajaan ini didirikan oleh para Meswara, kemudian mencapai puncak kejayaan pada abad ke-15 dengan menguasai jalur pelayaran Selat Malaka sebelum ditaklukkan oleh Portugal tahun 1511. Kejatuhan Malaka ini menjadi pintu masuknya kolonialisasi Eropa di kawasan Nusantara. Keberadaan kerajaan ini dapat diketahui melalui Salatus Salatin dan Kronik Tiongkok pada masa dinasti Ming. Dari perbandingan dua sumber ini, masih menimbulkan kerumitan akan sejarah awal Malaka, terutama hubungannya dengan perkembangan agama Islam di Malaka, serta rentang waktu dari pemerintahan masing-masing Raja Malaka. Pada awalnya, Islam belum menjadi agama bagi masyarakat Malaka, tetapi perkembangan berikutnya, Islam telah menjadi bagian dari kerajaan ini yang ditujukan oleh gelar Sultan yang disandang oleh penguasa Malaka berikutnya. Berdasarkan Salatus Salatin, kerajaan ini merupakan kelanjutan dari kerajaan Melayu di Singapura, kemudian serangan Jawa dan Siam menyebabkan pusat pemerintahan berpindah ke Malaka. Kronik dinasti Ming mencatat para Meswara sebagai pendiri Malaka. Mengunjungi Kaisar Yongle di Nanjing pada tahun 1405 dan meminta pengakuan atas wilayah kedaulatannya. Keberhasilan dalam hubungan diplomasi dengan Tiongkok memberi manfaat dan kestabilan pemerintahan baru di Malaka. Kemudian Malaka berkembang menjadi pusat perdagangan Asia Tenggara dan juga menjadi salah satu pangkalan armada Ming. Laporan kunjungan Laksamana Cheng Ho pada tahun 1409 menggambarkan Islam telah mulai dianut oleh masyarakat Malaka. Sementara berdasarkan catatan Ming, penguasa Malaka mulai menggunakan gelar Sultan muncul pada tahun 1455. Sedangkan dalam Salatus Salatin, gelar Sultan sudah mulai diperkenalkan oleh pengganti berikutnya, Raja Iskandar Shah, tokoh yang dianggap sama dengan para Meswara. Sementara dalam para raton, disebutkan terdapat nama tokoh yang mirip, yaitu Bra yang Parameswara, sebagai suami Ratu Majapahit, Ratu Suhita. Namun, kontroversi identifikasi tokoh ini masih diperdebatkan sampai sekarang. Pada tahun 1414, Parameswara digantikan putranya, Megad Iskandar Shah, memerintah selama 10 tahun, kemudian menganut agama Islam, dan digantikan oleh Sri Maharaja atau Sultan Mahmud Shah, putra Mahmud Shah, yang kemudian menggantikannya Raja Ibrahim, mengambil gelar Sri Parameswara Dewa Shah. Namun, masa pemerintahannya hanya 17 bulan, dan ia mangkat karena terbunuh pada tahun 1445. Saudara seayahnya, Raja Qasim, kemudian menggantikannya dengan gelar Sultan Muzaffir Shah. Pada masa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah, Malaka melakukan ekspansi di semenanjung Malaya dan pesisir timur, pantai Sumatera, setelah sebelumnya berhasil mengusir serangan Siam. Dimulai dengan menyerang Aru yang disebut sebagai kerajaan yang tidak menjadi muslim dengan baik, penaklukan Malaka atas kawasan sekitarnya ditopang oleh kekuatan armada laut yang kuat pada masa tersebut, serta kemampuan mengendalikan orang laut yang tersebar antara kawasan pesisir timur Pulau Sumatera sampai Laut Tiongkok Selatan. Orang laut ini berperan mengerahkan setiap kapal yang melalui Selat Malaka untuk singgah di Malaka, serta menjamin keselamatan kapal-kapal itu di sepanjang jalur pelayarannya setelah membayar cukai di Malaka. Hingga akhir abad ke-15, Malaka telah menjadi kota pelabuhan kosmopolitan dengan pusat perdagangan dari beberapa hasil bumi seperti emas, timah, lada, dan kapur. Malaka muncul sebagai kekuatan utama dalam penguasaan jalur Selat Malaka, termasuk mengendalikan kedua pesisir yang mengapit selat itu. Sultan Mahmud Shah memerintah Malaka sampai tahun 1511 saat ibu kota kerajaan tersebut diserang pasukan Portugal di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Perlawanan terhadap penaklukan Portugal berlanjut. Pada bulan Januari
1513, Patih Yunus dengan pasukan dari Demak berkekuatan 100 kapal, 5.000 tentara mencoba menyerang Malaka, tetapi serangan ini berhasil dikalahkan oleh Portugal. Pada bulan Juli 1514, de Albuquerque berhasil menundukkan Kampar dan Raja Kampar menyatakan kesediaannya sebagai vassal dari Portugal di Malaka. Sejak tahun 1518 sampai 1520, Sultan Mahmud Syah kembali bangkit dan terus melakukan perlawanan dengan menyerang kedudukan Portugal di Malaka. Namun usaha Sultan Malaka merebut kembali Malaka dari Portugal gagal. Di sisi lain, Portugal juga terus memperkukuh penguasaannya atas jalur pelayaran di Selat Malaka. Pada pertengahan tahun 1521, Portugal menyerang Pasai, sekaligus meruntuhkan kerajaan yang juga merupakan sekutu dari Sultan Malaka. Pada bulan Oktober 1521, pasukan Portugal di bawah pimpinan de Albuquerque mencoba menyerang Bintan untuk meredam perlawanan Sultan Malaka, tetapi serangan ini dapat dipatahkan oleh Sultan Mahmud Syah. Namun, dalam serangan berikutnya, pada 23 Oktober 1526, Portugal berhasil membumi hanguskan Bintan dan Sultan Malaka kemudian melarikan diri ke Kampar, tempat dia wafat 2 tahun kemudian. Berdasarkan Salalatus Salatin, Sultan Mahmud Syah kemudian digantikan oleh putranya, Sultan Alauddin Syah, yang kemudian tinggal di Pahang beberapa saat sebelum menetap di Johor. Kemudian, pada masa berikutnya, para pewaris Sultan Malaka setelah Sultan Mahmud Syah lebih dikenal dengan Sultan Johor. Di tengah perang saudara yang destruktif, perang ini yang dinamakan Perang Paregreg berlangsung selama kurang lebih 2 tahun antara 1404 sampai dengan 1406 dan menghancurkan kekuatan Angkatan Laut Majapahit yang telah dapat mengamankan sebagian besar Asia Tenggara, kepulauan dari dominasi Kekaisaran Yuan Mongol di utara, dan menyatukan wilayah itu ke dalam satu mandala besar yang berpusat di Pulau Jawa. Perang Paregreg dimanfaatkan oleh sejumlah vassal Majapahit di luar Jawa untuk melepaskan diri. Mereka merasa bahwa tak ada gunanya lagi untuk bernaung di bawahnya. Serupa dengan Malaka, mereka menawarkan diri kepada armada harta karun Cheng Ho yang tengah berkunjung untuk diakui sebagai naungan Kekaisaran Ming. Di antara negara-negara ini adalah Brunei di Kalimantan dan Aro di Sumatera, yang berkat intervensi Ming berhasil lepas dari Majapahit pada tahun 1408. Kerajaan Malaka di bawah para Meswara juga memanfaatkan melemahnya pengaruh Majapahit untuk melancarkan perluasan kekuasaan. Ia menaklukkan sebagian besar wilayah Johor yang meliputi Ujung Tanah, Batu Pahat, Muar, Pagoh dan Segamat, dan Selangor yang meliputi Kelang dan Linggi.